ambil lebur sekitar 35. Piro? 35. 35 loh guys. Itu mas uang makan juga mbak? Nah, ini ayam gorengnya udah matang. Aku udah cuci tangan ini. Terus aku pasti bawa ini guys ya, hand sanitizer kayak gitu. Nah, jadi nasinya KFC ini itu menurut aku tuh kayak nasi uduk guys. Jadi buat temen-temen sing ke Taiwan, karena di sini paketnya tuh beda sama kalau paket kita di Indonesia. Kalau di Indonesia kebanyakan nasi, ayam, sama minuman. Tapi kalau di Taiwan itu nasi itu nggak jadi pilihan. Di sini kebanyakan orang-orang tuh cuman makan ayam gorengnya aja, tapi menurut kurang guys, kurang enak, juga mirip. Nah, jadi ini ada 2 lauk ya di sini, ayam, terus ini nanti aku minta dibungkus nanti ya. Untuk nasinya ini tak tambahin sambal dari mbaknya, gratisan dari toko HP tadi. Tak buka, tak kasih lihat ke kalian untuk warnanya. Warnanya itu kayak agak kuning-kuning hijau-hijau gitu guys. Cuman rasanya itu kayak nasi uduk, enak banget. Aku buka satu dulu ya untuk nasinya. Ada 2 pilihan. Ini sambal kemiri, sambal bawang. Aku mau cobain yang sambal bawangnya. Nah kayak gini. Terus ini ayam gorengnya. Ini guys ya. Wow. Nah, cara terbaru sebelum makan kita berdoa. Di sini tuh siang guys, jam setengah 12. Jadi aku belum sarapan, sekalian juga makan siang. Oke guys ya. Makan nasi KFC di Taiwan pakai tangan. Bawa sambal sasetan gratisan pula. Yuk makan guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Diulet-ulet. Nah ini sambalnya di bawah. Terus ini untuk ayamnya. Wah ini masih panas ya. Wow, makan guys ya. Sambal jalan-jalan dewe, mak-mak dewe. Selamat makan. Mantul. Dilihatin guys. Untuk ayam goreng, aku tetap setia sama KFC ya. Masih nomor 1 untuk tepung sama ayamnya. Ini masih panas banget, jadi enak banget makan sama nasi ini. Ini kalau aku nyebut nasi uduk di Taiwan, karena nasinya hampir sama kayak nasi uduk guys. Warnanya pun juga enak banget. Mantul. Untuk next time aku bakal fokus ke kerja lagi. Jadi mumpung liburan kayak gini, aku emang buatin untuk hal-hal kepentingan yang perlu. Jadi misalkan aku beli HP, terus sambil aku juga belajar untuk naik kereta sendiri gitu loh guys. Contohnya hari ini. Terus buat teman-teman yang tanya, tadi aku beli oleh-oleh buat Ai, karena Ai suka banget sama Dayangping guys. Dia bilang Dayangping itu adalah makanan khas di daerah Taichung. Aku inget banget. Terus aku bilang sama dia, apa mau dibeliin? Nggak mau, katanya mahal. Dulu waktu aku masih kerja di tempatnya Mbok. Terus ini tadi aku kok kebetulan aku pas lewat, aku lihat, ya udah aku belikan 1 box besar buat Mbok, aku 1 box kecil. Enak banget ya, sampai tak kasih lihat gimana Dayangping itu di Taiwan. Itu emang enak banget, karena emang nggak terlalu manis. Ayamnya baru kali ini jalan-jalan di negara orang sendirian.
Ini matcha atau teh susu, cuman masih panas banget. Terus tadi aku sempat beli ini kopi. Aku takut di tengah jalan ngantuk guys, karena aku ngantukan. Minum ini aja. Alhamdulillah, mantap. Kan nasinya kurang, bener kan? Aku beli 2 porsi. Jadi buat teman-teman yang dari Taiwan, terkadang kan bingung nih nyobain. Kalau di McD itu nggak ada nasinya guys, tapi kalau di KFC ini itu ada. Ini ya. Nih, tak tumpuk nih. Wah. Nih nasinya. Ini sambal kemiri. Ini aku juga baru cobain. Kita buka wae. Sebelum kerja pindah majikan, jadi aku orangnya kalau dikasih waktu buat kerja ya wes fokus kerja, dikasih fokus buat tidur ya wes fokus tidur. Mumpung kita di daerah atas, jadi teman-teman misalkan tanya, Mbak Awe kok nggak jemukin air, nanti aku bakal ada waktu yang panjang, karena waktu kayak gini tuh kita nggak bisa di negara orang itu naik turun. Jadi daerah yang aku tempati saat ini tuh di daerah tengah atas ya. Kalau misalkan kalau tempatnya Ai kan daerah bawah tuh Painan, jadi nanti bakal bolak-balik gitu guys. Jadi aku tuh udah mikir nanti kapan ke tempatnya Ai. Insya Allah bulan depan. Jadi misalkan nanti aku dikasih libur sama majikan aku nih, aku bulan depan pengen ngejengukin Ai sama suami aku. Jadi ada waktu yang bener-bener pure buat Ai, pure buat Mbok kayak gitu. Gimana lagi ya, aku sayang gitu sama Mbok. Jadi kalau misalkan waktu libur ini masih tak buat ke sana tuh, yang pertama yang nggak enak ya, karena kan masih ada yang ngurusin Mbok yang baru. Jadi misalkan aku ke sana tuh kayak nggak enak. Tapi kalau aku bulan depan ke sana itu kayak masuk aja, oh berarti ini anak kangen mungkin sama Mbok gitu. Jadi aku udah siapin kok, aku ngerti gimana aku harus ngelakuin sesuatu sama orang yang aku sayang, tentunya sama majikan yang udah baik banget sama aku. Lanjutin makan KFC pakai tangan guys. Makan KFC di Taiwan pakai tangan. Aku tuh baru tahu kalau di Taiwan tuh kalau makan KFC itu nggak ada nasinya, atau paketnya itu nggak sama nasi. Jadi cuman makan caci atau ayam goreng, kalau gitu sutiao atau kentang goreng, kalau nggak itu burger atau hampao. Cuman pernah sekali aku diberikan sama take ada nasinya guys. Nasinya enak banget kayak nasi uduk. Hari ini aku cobain. Selamat makan. Nih, selamat makan. Alhamdulillah udah kelar kan. Sekarang kita tinggal buang. Terus kita masukkan ke sini. Alhamdulillah aku udah kelaran, udah cuci tangan juga. Terus tadi aku sempatkan beli ini yang aku bilang ke kalian. Jadi dalamnya tuh kayak gini, pasti ini makanan khas Taichung. Aku beli yang agak kecil karena emang rasanya enak guys. Nah jadi kayak gini, ini tuh kayak pia tapi nggak terlalu manis dan rasanya enak banget. Nih, ini aku beli yang kecil. Terus buat Ai aku belikan yang agak besaran, biar beliau itu kalau ngemil-ngemil dia tuh tinggal ambil yang ini guys. Ini mau rencana aku mau kirim langsung lewat 7-Eleven, jadi biar nanti aku bawanya nggak terlalu banyak kayak gini. Jadi ini bukan apa-apa sih, Mbak juga nggak niat pamer ya, tapi dari sini kan kalian jadi tahu, oh ya kalau di Taichung itu oleh-olehnya itu makanan ini kayak gitu. Karena Mbok pernah bilang katanya suka banget sama makanan ini gitu. Oke, aku langsung lanjut aja ajak kalian buat ke 7-Eleven buat kirim oleh-oleh ini buat Ai guys ya. Mau nggak aja nanti beliau seneng. Ini aku juga nggak bilang kok sama dia, tahu-tahu kirim aja buat beliau. Hey guys, kita ketemu sama mbaknya. Mbaknya namanya siapa? Orang kenalan malan. Ini Ayu. Ayu Awe.
Nah, mbaknya ini kebetulan tuh juga pindahan. Sama wis cuti berapa hari, Mbak? 15 hari. 15 hari cuti. Cuman mbaknya ini itu beda sama aku, guys. Aku kan dari PRT, mbaknya ini dari Panti Jompo. Ya, Mbak ya. Aku lek mau pengen delok sampean YouTubeku Afisa Official. Official. Nah, terus mbaknya ini itu juga nungguin agensinya, guys, buat cek lokasi. Nah, hampir sama ya, Mbak ya. Karena nggak semua agensi juga mau ngajak kita buat cek log. Biasanya kan enaknya coba iki, tapi sekarang tuh kayak lebih kita bisa diajak cek lokasi. Jadi lebih tahu gimana datanya di sana calon majikannya sampean. Iya toh? Majikan, calon jelasin kayak apa. Iya. Tadi aku sempat tanya ke mbaknya kalau di Panti Jompo tuh kayak gimana. Mbaknya bilang 2 pekerja itu rawat berapa, Mbak, kira-kira pegang berapa pasien? Sekitar 47. 47 pasien itu untuk 2 orang pekerja. Kemarin kan kakek aku sempat masuk rumah sakit ya, guys ya. Jadi ada 1 bulan lebih berapa hari kayak gitu. Cuman kakek masuk rumah sakit, badannya kondisinya lebih drop, terus akhirnya pulang-pulang wangsen atau meninggal. Jadi kemarin aku sempat bantu-bantu juga akongku meninggal tuh kayak gimana tuh. Aku sempat bantu-bantuin, Mbak. Terus sampai akhirnya aku pindah majikan ini. Ya wis aku ambil cuti ini di Taichung, terus ketemu mbaknya nggak sengaja juga, guys. Mbaknya ternyata juga ada keperluan, terus juga ada pengalaman di Panti Jompo ya, Mbak ya. Cuman kalau di Panti Jompo gajinya lumayan, Mbak ya. Gajinya lumayan. Paling Dia besar di sama pernah terima berapa, Mbak? kalau pas lembur terus ngambil lembur sekitar 35. Piro? 35 loh, guys. Itu wes uang makan juga, Mbak? Apa wes uang makan? Berarti bersih, Mbak, segitu? Enggak lah, kan masih dipotong mes. Oh, dipotong mes. Kalau mes piro, Mbak, biasanya? Mes lah panti biasanya cuma 2.500. Oh, 2.500. Uang makan nih? Uang makannya kalau shift siang makmi di panti sehari 2 kali, pagi sampai sore. Sampai bersih malam oke masak sendiri. Oh. Kalau pekerjanya satu Panti Jompo itu totalnya berapa, Mbak, pekerjanya? Si sampean tahu? Pekerjane nek wong 10. Cuman pasiennya nek piro, Mbak? pasiennya lah aku dulu udah 70-an. 70-an. Kan di lantai 1 sama di lantai itu. Nah, itu guys ya, itu langsung dari mbaknya sing kerja di Panti Jompo. Jadi bener sih. Soalnya dulu mantan pekerjanya Ai ya, sebelum aku kerja di tempatnya Ai itu juga pernah di Panti Jompo cuman sehari. Itu dia bilang katanya satu pekerja itu rawat 7 pasien, Mbak. Itu 7 pasien termasuk sedikit ya. Ini mbaknya 2 pekerja itu sampai 47 pasien loh, guys. Hebat loh mbaknya. Iya. Setiap malam 47. Tapi sebenarnya berapa tahun, Mbak, di Taiwan? Aku rusin di Taiwan, aku tahun-tahun. Ya bareng aku kan. Aku 2018. Sama. Bulan piro? Bulan 3. Oh, bulan 3. Aku bulan 11. Biar di panti. Panti. Kalau panti di Stok PRT. Nah, itu dari mbaknya, guys ya. Makasih buat mbaknya, Mbak Ayu, Lampung. Semangat. Semangat pokoknya. Alhamdulillah, ini aku barusan bangun tidur. Tadi itu habis kita ngobrol banyak sama mbaknya, Mbak Ayu dari Lampung. Jadi Mbak Ayu tadi itu juga pindah majikan, guys. Dan seperti yang kalian tahu ya, kalau sekarang itu kita bisa ngambil istirahat cuti. Nggak hanya teman-teman yang pabrik, PRT, Jompo, kerja di Panti Jompo kayak gitu, itu bisa. Tapi tergantung agensi kalian gitu. Jadi agensi kalian sama majikan yang baru kayak mau nunggu atau kayak gimana kayak gitu. Terus tadi mbaknya juga bilang ada survei cek lokasi, sama seperti aku, sama persis. Jadi memang semuanya tergantung agensi sama majikan. Terus banyak banget teman-teman juga, sahabat-sahabat aku yang tanya, kok bisa sih cuti, kok bisa sih gini. Jadi semua tergantung agensi, guys ya. Kita nggak bisa samain dari A, B, C, D, itu nggak bisa. Aku ngajukan cuti kayak gini itu memang karena aku sendiri pure. Jadi kalau misalkan aku bisa pulang ke Indonesia untuk pulang dulu, habis itu ke majikan baru, mungkin oke lah ya. Tapi kalau misalkan dengan keadaan yang seperti ini, belum masa karantina di Indonesia sama karantina Taiwan, itu cuma habis di waktu. Selain habis uang juga habis di waktu, karena persyaratan buat pulang pengajuan cuti ke Indonesia itu sulit banget, guys. Jadi buat teman-teman yang tanya, aku cuma cuti ini buat istirahat,
untuk hari libur ya aku liburan. Jadi bener-bener aku gunakan sebaik mungkin untuk ngerefreshin otak yang udah udah capek kerja, terus fokus kerja. Karena kalau aku udah fokus kerja ya aku kerja terus. Meskipun aku ambil libur ya cuman buat rehat. Itu prinsip aku sama suami. Jadi kalau misalkan kayak keliburan ke mana-mana yang gimana-gimana ya nanti pulang ke rumah. Tapi karena ini masa cuti ya, masa cuti kayak gini ya aku gunakan sebaik mungkin. Apalagi kemarin juga diajak sama Kak Karin ketemu kayak gitu tuh, menurut aku ya sekali-kali sama sahabat aku kayak gitu guys. Terus ini tadi aku udah cas HP-nya. Tadi anak aku perempuan cewek itu bilang, wah mama HP-nya baru. Ya ini HP-nya buat kerja gitu, buat cari-cari tambahan. Yang penting kita itu bikin apapun tuh yang positif gitu loh guys. Jadi misalkan ngevlog kayak gitu kan ada hal positif, ada pemasukan buat nanti tabungan anak-anak, buat apa kayak gitu tuh bisa. Nah ini modalnya 12.000, 6 juta guys, 6 juta ini pakai HP. Karena kalau pakai kamera sungkan guys, kalau misalkan nggak terlalu akrab. Kalau aku sama Ayah kan udah akrab banget. Terus ini aku juga nunut ngecas. Jadi aku tadi tuh tidur karena di luar tuh dingin banget. Jadi aku sewa kamar kecil kayak gini buat aku rehat sendirian. Rehat sendirian. Mbak Awe maklum namanya juga kita nganggur kayak gini. Nganggur sebenarnya bisa sih masuk langsung ke kerjaan bisa, tapi kayak lebih ke kita dikasih istirahat kenapa nggak dipakai kayak gitu. Jadi aku kayak gini aku juga ngeluarin uang guys, nggak gratis. Masa-masa aku kayak gini semuanya makan beli sendiri, tempat tinggal beli sendiri, tapi kan kayak aku ada waktu nih, waktu buat rehat kayak gitu, jadi ngerasa seneng aja. Oke, aku mau prepare, aku mau lanjut pulang karena tadi suami aku telepon dia nggak lembur. Iya, kadang bojone munyer-munyer, ternyata dia nggak lembur guys. Oke lah ya, nemenin aku buat siap-siap pulang ke Fongen.